Could you be the one? Could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Wulandari, kelas KPIC, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan dosen pengampu Ervan Aziz, MSI. Komunikasi merupakan suatu elemen yang digunakan dalam proses interaksi. Komunikasi sudah dikenal dari zaman dahulu sebelum manusia dapat berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti. Komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan informasi ini digunakan dengan berbagai macam cara agar lawan bicaranya dapat mengerti makna dalam informasi tersebut. Manusia melakukan penyampaian pesan dengan gerakan maupun tulisan berupa gambar yang mudah dimengerti. Pada zaman sebelum mengenal tulisan dan bahasa, manusia memanfaatkan dinding goa untuk menggambarkan informasi yang akan disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal terlebih dahulu hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam proses berkomunikasi. Seiring dengan perkembangan zaman, maka komunikasi pun berkembang mengikuti zaman yang ada di lingkungan masyarakat. Komunikasi yang dahulu hanya terjadi apabila dua orang saling bertemu. Saat ini komunikasi bersifat lebih fleksibel. Komunikasi fleksibel berarti dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Perkembangan zaman menuntut komunikasi untuk mengikutinya, termasuk kepada tata cara penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Jika dilihat dari bentuknya, komunikasi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi juga memiliki unsur yang harus dipenuhi agar komunikasi menjadi efektif dan efisien. Seiring dengan kecanggihan teknologi, unsur-unsur komunikasi tersebut mulai dirasakan oleh khalayak, terutama dari unsur sarana atau media komunikasi yang membuat komunikasi semakin efektif. Perkembangan komunikasi dimulai dari komunikasi analog yang belum mengenal teknologi sampai pada komunikasi yang telah mengenal teknologi seperti komunikasi digital. Komunikasi analog. Jika dilihat dari segi perkembangan komunikasi pertama kali yang menggunakan media komunikasi berupa sistem analog. Sistem analog ini adalah penggunaan media dengan memanfaatkan kekuatan sinyal dalam berbentuk gelombang. Semakin dekat sinyal dengan media komunikasi, maka kekuatan sinyal akan lebih baik. Jika jarak media komunikasi dengan sinyal jauh, maka komunikasi sinyal semakin melemah. Ciri-ciri komunikasi analog yaitu seperti menggunakan sinyal analog yang terdiri dari amplitude dengan frekuensi. Komunikasi analog ini memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah penyampaian pesan yang kurang maksimal karena tergantung pada kekuatan sinyal analog tersebut. Proses pengiriman dan penerimaan pesan yang dilakukan dalam komunikasi analog seperti penggunaan telepon rumah, radio, dan televisi. Perkembangan zaman yang telah mengenal teknologi ini semakin memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi. Komunikasi analog kemudian dikembangkan dengan adanya penemuan teknologi baru, yaitu komunikasi digital. Komunikasi digital merupakan bentuk perkembangan komunikasi dari komunikasi analog. Komunikasi digital adalah komunikasi yang menggunakan media komunikasi digital yang merupakan sinyal digital. Sinyal dalam komunikasi digital berupa sinyal satelit dan transmisi serat optik, mengurangi kesalahan dalam berkomunikasi. Penggunaan sinyal digital ini digunakan oleh masyarakat pada masa kini. Media komunikasi yang memanfaatkan sinyal digital saat ini adalah penggunaan handphone atau telepon seluler. Dari komunikasi digital,
ini terjadi menjadi 4 bagian sampai masa kini. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan sinyal digital dari masa ke masa. Yang pertama yaitu sinyal 1G. Sinyal ini muncul pada saat teknologi komunikasi menggunakan sinyal analog yang terdiri atas amplitude dan frekuensi. Pada masa ini masyarakat sudah dapat melakukan proses komunikasi dengan jarak yang berjauhan. Masyarakat hanya mengandalkan alat komunikasi berupa telepon rumah saja. Sinyal 2G ini muncul untuk memudahkan masyarakat saat berkomunikasi pada jarak jauh. Komunikasi tidak hanya dilakukan melalui suara saja, tetapi komunikasi juga dapat dilakukan dengan berbentuk pengirim pesan tulisan singkat atau dikenal dengan nama SMS. Pada masa sinyal 4G ini, orang mulai banyak menggunakan alat komunikasi berupa telepon seluler yang dapat melakukan SMS. Kemajuan teknologi ini semakin membantu masyarakat dalam berkomunikasi secara jelas dengan penjelasan informasi berupa tulisan. Terkadang sinyal ini dapat menjadi gangguan dalam komunikasi. Masyarakat sudah mengenal telepon seluler berbasis CDMA dan TDMA. CDMA adalah bentuk teknologi yang menggunakan sistem coding dalam penyampaian dan penerimaan pesan. Berbeda dengan TDMA, atau saat ini dikenal dengan GSM, yang proses pengiriman dan penerimaan pesannya berdasarkan waktu. Sinyal 3D. Pada sinyal ini masyarakat mulai mengikuti perkembangan teknologi, di mana telepon seluler sudah memasuki masa pengenalan dengan dunia maya atau jaringan internet. Media komunikasi yang menggunakan sinyal 3G ini mulai banyak diminati masyarakat. Pasalnya, proses komunikasi menjadi semakin mudah dengan adanya jaringan internet dan ekonomis. Jaringan internet memudahkan proses komunikasi dalam bentuk apapun, termasuk pengiriman data dalam bentuk digital. Yang keempat yaitu sinyal 4G. Sinyal 4G sudah dirasakan oleh masyarakat sekarang. Kecepatan dan jaringannya pun tidak dapat diragukan lagi. Lebih cepat dan lebih efisien dibanding pendahuluannya. Masyarakat menjadi semakin lebih mudah berkomunikasi dengan adanya aplikasi video call dan membuat komunikasi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Demikian penjelasan terkait perkembangan komunikasi digital yang menarik untuk menambah pengetahuan Anda. Terlebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.